Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Ardanullah, NPM 1912 4797. Di sini saya akan mempresentasikan pemikiran ulama Banjar. Di sini saya akan membahas tentang Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari. Nama beliau adalah Muhammad Nafis Nisbah Al-Banjari. Beliau kelahirannya 1948 Hijriah. Adapun kelahiran Masehi beliau 1735. Tempat kelahiran beliau Martapura. Negara kelahiran atau penguasa wilayah Martapura, Kesultanan Banjar. Agama Islam. Nasab jalur ayah Muhammad Nafis bin Idris bin Husain. Dakwah ketohan atau pengaruh dikenal karena beliau ulama. Tempat beliau wafat Kalwa. Tahun wafat Hijriah, tahun wafat Masehi 1812. Umur beliau wafat kurang lebih 77 tahun. Tempat makam beliau Mahar Kuning. Lokasi pemakaman beliau Desa Binturu, Kecamatan Kalwa, Tabalong, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Di samping di sini beliau dikenal sebagai ulama yang ahli di dalam bidang fikih, juga ahli di dalam bidang tasawuf. Ia telah menulis sebuah kitab yang berisi tentang ajaran tasawuf dengan judul Ad-Durrun Nafis. Kitab ini banyak didiskusikan, yang diperdebatkan karena materinya yang dianggap kontroversi oleh para ulama fikih. Dalam perkembangan mutakhir golongan sufi dunia Melayu cukup sering dibicarakan karena keluasan ketinggian ilmu beliau serta kegigihan dalam berdakwah. Oleh masyarakat Sumatera, beliau diberi gelar Maulana Al-Alamah Al-Fadil Al-Mursyid ila Thoriq Al-Salmah As-Syekh Muhammad Nafis bin Idris bin Husain Al-Banjari, tuan guru yang sangat alim yang menunjukkan kejauhan keselamatan Syekh Muhammad Nafis bin Idris Husain Al-Banjari. Tasawuf sebenarnya ada 3 macam, yaitu tasawuf indal akhlak wal adab, tasawuf indal fuqaha, tasawuf indal ahlil ma'rifah. Ini yang perlu diketahui. Tasawuf indal akhlak wal adab bisa kita terapkan sedini mungkin untuk anak-anak kita, terutama makan dengan tangan kanan, masuk kamar mandi dengan kaki kiri, keluar kaki kanan. Akhlak itu wal adab, itu contoh akhlak wal adab. Yang kedua adalah tasawuf indal fuqaha. Bagaimana fikih ini tidak berhenti hanya secara fikih belaka. Contohnya orang yang menjalankan wudu, mau sholat, setelah dipakai sholat wudunya kemana, selesaikah? Ini orang tasawuf tidak mau. Tasawuf menurut sejauh mana Allah Anda membawa wudu, terlepas daripada kefarduan yang sudah ada dilaksanakan. Apakah ada di dalamnya sholat hanya terdiri syarat-syarat hukum syariat, atau dituntut oleh ulama tersebut agar wudunya bisa berwudu, bertianah Anda ada atau tidak, dan seterusnya. Disinilah kehebatannya ilmu tasawuf. Sholat sesuai ilmu tasawuf. Menurut ilmu tasawuf, maka apabila orang sholat walaupun dengan syarat rukunnya, tapi dia makan barang yang haram dan melakukan perbuatan tercela,
dan melakukan sombong, zina, membunuh, membicarakan kejelekan orang lain, mengadu domba, melakukan riba, minum arak, dan perbuatan sholatnya tidak sah, dalam artian tidak menerima pahala, atau makin sholat makin menjadi dosa. Disinilah sholat perfeksi fikih, sholat formal. Sebagai ibadah terpokok dalam Islam, sholat dipastikan menjadi tren bagi siapapun yang mengaku beragama Islam. Artinya, keislaman secara lahir dapat dilihat sholatnya. Jika sholatnya baik, maka orang dikenal Islam. Santri dalam Islam hijau, terkadang Islam putih. Sebaliknya, jika sholatnya jelek atau malah tidak sholat, maka orang tersebut dikatakan sebagai Islam KTP atau Islam abal-abal. Lebih sekedar tren mereka. Sebuah hadis sahih telah diriwayatkan oleh Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, menegaskan betapa pentingnya sholat. Sesungguhnya amal seseorang hambanya pertama kali diperhitungkan pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka benar-benar telah beruntung. Jika bila sholatnya jelek, maka dia sungguh amat merugi. Dalam tataran fikih, sholat dikatakan baik manakala memenuhi syarat suatu yang harus diberikan sebagai sholatnya, sebagaimana dapat dibaca dalam kitab-kitab fikih lainnya. Syarat isab adalah wajib dari seluruh hukumnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.